Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nahiatul Maros. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat dari bab 7. Yang pertama itu ada pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Harta yang diserahkan zakat memberikan berkat terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti penyucian. Dengan pengertian, harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain. Dalam terminologi fikih, secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian terbentuk dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerima. Perbedaan zakat dengan pajak, penulis-penulis dari Indonesia seperti Daud Ali dan Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak. Sebagai berikut, yang pertama, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua itu, zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman keakhiratan atau dosa. Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapat hukuman keduniaan atau dipenjara. Yang ketiga, zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedang pajak diwajibkan kepada semua rakyat muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin. Selanjutnya ada wajib zakat. Wajib zakat yang pertama itu merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat mencukupi 1 nisab, yang kelima harta milik sendiri, yang keenam sampai haul. Selanjutnya mustahik zakat, yang pertama ada orang fakir, kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mualaf kulubuhum, yang kelima rikob, yang keenam ada gorimin, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Selanjutnya ada harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama itu emas dan perak, yang kedua harta perniagaan, yang ketiga unta, yang keempat kambing, yang kelima sapi dan kerbau, yang keenam makanan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya ada kekayaan terpendam dan tambang. Dalam istilah Arab, kekayaan ini disebut rikos, yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka, termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasil temuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20% dari jumlah yang ditemukan. Hikmah dan fungsi sosial zakat. Hikmah zakat mengikat sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang muzaki serta melatihnya untuk berjiwa dermawan. Yang kedua itu menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima mustahiknya, tapi juga kepada muzakinya. Yang ketiga, zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi muzaki dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya. Hasbi Asidik memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini sebagai berikut. Yang pertama itu, zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dan sifat-sifat kikir dan mengantarkannya kepada sifat kedermawanan. Yang kedua, zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada giliran ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusyuk. Selanjutnya ada hikmah dan fungsi sosial zakat. Fungsi sosial zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karena sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga golongan ekonomi seperti ini dapat diperbaiki dengan zakat. Hubungan pergaulan antara kedua golongan yang berbeda tadi semakin harmonis.
selanjutnya itu ada pengelolaan dan penggunaan zakat. Yang pertama itu ada waktu pembayaran. Yang kedua, membayar zakat sebelum waktunya. Yang ketiga, memberi zakat kepada mustahik. Yang delapan, yang keempat, pembayaran dana dan pendistribusian zakat dalam bentuk nilai. Yang kelima, lembaga pengelolaan zakat.